Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Ana Tealita. Dan saat ini pemirsa tengah berlangsung sidang tuntutan kasus narkoba yang menjerat Teddy Minahasa, ex-Kapolda Sumatera Barat dengan terdakwa AKBP Dodi Prawiranegara. Langsung saja pemirsa kita menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Di ruangan sidang sudah ada AKBP Dodi Prawiranegara yang akan dibacakan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Menghubungi saksi Linda Pujastuti untuk memberikan informasi terdakwa yang telah berangkat ke Jakarta dengan membawa narkotika jenis Coba ganti mic-nya Pak, coba diganti mic-nya, geser yang di depan. Atau penuntut umum gantian maju ke depan yang membaca. Oke. Dan kami lanjutkan. Bahwa benar pada tanggal 24 September 2022 sekira pukul 6 WIB setibanya terdakwa Dodi Prawiranegara bersama dengan saksi Samsul Ma'arif di rest area Karangtengah Tol Tangerang Jakarta. Terdakwa Dodi Prawiranegara meminta saksi Samsul Ma'arif untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda. Untuk menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita yang beralamat di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 nomor 29 RT 019 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat. Setelah itu terdakwa Dodi berpisah dengan saksi Samsul Ma'arif. Bahwa benar sekira pukul 6.30 WIB saksi Samsul Ma'arif tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita yang beralamat di perumahan Taman Kedoya Baru Blok D12 nomor 29 RT 19 RW 004 Kelurahan Kedoya Selatan Kecamatan Kebonjeruk Jakarta Barat. Kemudian saksi Samsul Ma'arif menyerahkan satu kotak kardus berisi 5 bungkus plastik narkotika jenis sabu seberat 5.000 gram kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Selanjutnya saksi Samsul Ma'arif pulang ke rumahnya di daerah Klender, Durensawit, Jakarta Timur. Bahwa benar penyerahan narkotika jenis sabu atas arahan maupun perintah dari saksi Teddy Minahasa Putra tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa Dodi Prawiranegara, saksi Samsul Ma'arif dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Bahwa benar pada sekira pukul 12.35 WIB terdakwa Dodi mengirim pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Teddy Minahasa Putra yang pada pokoknya menginformasikan bahwa narkotika jenis sabu telah diterima langsung oleh saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan akan dibayarkan sebesar 400 juta rupiah per 1000 gram. Namun dikurangi sebesar 50 juta rupiah untuk saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan selain itu juga dikurangi lagi sebesar 50 juta rupiah untuk orang yang menyambungkan kepada pembeli. Sehingga nanti uang yang akan diterima dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut jumlahnya sebesar 300 juta rupiah. Dan selanjutnya terdakwa Dodi meminta arahan kepada saksi Teddy Minahasa terkait skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut. Bahwa pada awalnya saksi Teddy Minahasa Putra sempat tidak menyetujui skema penjualan narkotika jenis sabu tersebut dan menyuruh terdakwa Dodi Prawiranegara untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Akan tetapi terdakwa Dodi mengatakan kepada saksi Teddy Minahasa Putra bahwa satu bungkus plastik berisi narkotika jenis sabu seberat 1000 gram telah berhasil terjual dan tidak mungkin untuk ditarik kembali. Sementara sisa 4 bungkus plastik masing-masing berisi narkotika jenis sabu seberat 4.000 gram masih dalam keadaan utuh. Bahwa benar berdasarkan arahan dari saksi Teddy Minahasa Putra kepada terdakwa Dodi untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita, maka kemudian terdakwa Dodi meminta saksi Samsul Ma'arif untuk menarik kembali narkotika jenis sabu dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Lalu sekira pukul 19.30 WIB saksi Samsul Ma'arif tiba di rumah saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan langsung mengambil narkotika jenis sabu yang belum laku terjual serta mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 350 juta rupiah. Kemudian setelah saksi Samsul Ma'arif menerima 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan mengambil uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah dari saksi Linda Pujiastuti alias Anita. Selanjutnya 4 bungkus plastik narkotika jenis sabu dan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300
juta rupiah tersebut diserahkan oleh saksi Samsul Ma'arif kepada terdakwa Dodi Prawirnegara. Bahwa benar pada tanggal 26 September 2022 terdakwa Dodi Prawirnegara bersama dengan saksi Fatullah Adiputra menukarkan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu di Bank BCA Cibubur Arumdina dan di perusahaan penukaran mata uang asing dolar Asia Cibubur sebesar 300 juta rupiah ke dalam mata uang dolar Singapura yang kemudian ditukarkan dalam jumlah nominal uangnya berubah menjadi sebesar 27.300 Singapura dolar. Selanjutnya terdakwa Dodi mengirimkan pesan melalui aplikasi WhatsApp kepada saksi Teddy Minahasa Putra yang pada pokoknya menyampaikan bahwa terdakwa telah berhasil menemukan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu sebesar 300 juta rupiah tersebut ke dalam mata uang dolar Singapura menjadi 27.300 Singapura dolar dan kemudian akan diserahkan kepada saksi Teddy Minahasa Putra. Lalu setelah terdakwa Dodi Prawirnegara melaporkan melalui pesan aplikasi WhatsApp tersebut, saksi Teddy Minahasa pun menyetujuinya. Bahwa benar terkait dengan penukaran uang hasil penjualan narkotika jenis sabu di Bank BCA Cibubur Arumdina dan di perusahaan penukaran mata uang asing dolar Asia Cibubur sebesar 300 juta rupiah ke dalam mata uang dolar Singapura menjadi sebesar 27.300 Singapura dolar tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa Dodi Prawirnegara dan saksi Fatullah Adiputra serta terkait dengan pelaporannya juga dibenarkan oleh saksi Teddy Minahasa Putra dan terdakwa Dodi serta didukung dengan tangkapan layar atau screenshot pada handphone milik saksi Teddy Minahasa maupun terdakwa Dodi Prawirnegara yang ada dalam berkas perkara serta adanya bukti digital forensik, berita acara pemisahan barang bukti digital dan keterangan ahli digital forensik. Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekira pukul 19 WIB terdakwa Dodi Prawirnegara dihubungi oleh saksi Arif Hadi Prabowo yang menyampaikan pesan dari saksi Teddy Minahasa Putra agar terdakwa Dodi Prawirnegara datang berkunjung ke rumah saksi Teddy Minahasa Putra yang beralamat di Jalan MKV 1, Gang Sawo 188 RT 1 RW 4 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Kemudian sekira pukul 21 WIB terdakwa Dodi Prawirnegara tiba di rumah saksi Teddy Minahasa Putra yang beralamat di Jalan MKV Gang Sawo 1188 RT 01 RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selanjutnya terdakwa Dodi Prawirnegara menyerahkan paper bag kecil yang di dalamnya berisi mata uang Singapura sejumlah 27.300 Singapura dolar dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada saksi Teddy Minahasa Putra di ruang tamu rumah saksi Teddy Minahasa Putra dan saat itu saksi Teddy Minahasa Putra mengatakan kepada terdakwa Dodi Prawirnegara bahwa seharusnya saksi Linda Pujiastuti alias Anita hanya mendapatkan 10% dari harga 400 juta rupiah, bukan mendapatkan 100 juta rupiah. Dalam kesempatan itu pula terdakwa Dodi Prawirnegara melaporkan kepada saksi Teddy Minahasa bahwa terkait narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 4.000 gram tersebut masih disimpan oleh terdakwa Dodi Prawirnegara di rumah terdakwa Dodi Prawirnegara yang beralamat di Jalan Mandiri RT 005 RW 003 Depok, Jawa Barat sesuai dengan arahan dari saksi Teddy Minahasa Putra. Bahwa benar terkait dengan penyerahan uang sejumlah 27.300 Singapura dolar dari hasil penjualan narkotika jenis sabu kepada saksi Teddy Minahasa Putra tersebut dibenarkan oleh saksi Teddy Minahasa Putra maupun terdakwa Dodi Prawirnegara, saksi Arif Hadi Prabowo dan saksi Fatullah Adiputra. Bahwa benar tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 19 WIB terdakwa Dodi Prawirnegara menjemput saksi Teddy Minahasa di Bandara Ngurah Rai, Bali dan pada saat itu terdakwa Dodi Prawirnegara melaporkan kepada saksi Teddy Minahasa bahwa narkotika jenis sabu kurang lebih seberat 2.000 gram sudah diserahkan kepada saksi Linda Pujiastuti alias Anita dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita setuju bahwa untuk per kilogram narkotika jenis sabu harganya yaitu 360 juta rupiah. Selanjutnya saksi Teddy Minahasa Putra mengatakan berarti 720 juta ya mas, dan terdakwa Dodi Prawirnegara menjawab siap jenderal. Lalu Teddy Minahasa menjawab ya sudah minggu depan saja. Berdasarkan keterangan-keterangan
Ulangi, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Linda Pujiastuti alias Anita, saksi Teddy Minahasa Putra, dan saksi Samsul Ma'arif menjual, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram. Dengan demikian unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Tuntutan pidana. Dilanjutkan. Kami lanjutkan majelis. Majelis Hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengumumkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Terdakwa telah menukar dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Terdakwa merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia dengan jabatan Kepala Polisi Resort Bukit Tinggi. Seharusnya terdakwa sebagai penegak hukum memberantas peredaran narkotika, namun terdakwa melibatkan diri dalam peredaran narkotika, sehingga tidak mencerminkan aparat penegak hukum yang baik di masyarakat. Perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik terhadap penegak hukum, khususnya Kepolisian Republik Indonesia, yang anggotanya kurang lebih 4.000 personil. 400.000 personil. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika. Hal yang meringankan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Dodi Prawiranegara bersama-sama dengan saksi Teddy Minahasa Putra, saksi Samsul Ma'arif, dan saksi Linda Pujiastuti alias Anita telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 gram, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Yunto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sesuai dakwaan pertama kami. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodi Prawiranegara selama 20 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 buah tas belanja warna merah, di dalamnya terdapat 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 102 gram bruto, telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 87,4822 gram, dan untuk pembuktian dikerjakan dengan berat neto 9,3419 gram. B. 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat 102 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 89,17385 gram, dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 10,1245 gram.
C. 1 bungkus plastik kecil berisi narkotika jenis sabu berat 101 gram bruto telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 89,2051 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,3720 gram. 1 buah kardus warna coklat yang berisikan 1 plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 984 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 9,63,3952 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,8201 gram. Setelah untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 9,9740 gram. B. 1 plastik putih berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 995 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 973,5606 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 9,8911 gram. Setelah untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 10,0126 gram. 1 bungkus plastik kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu berat bruto 943 gram telah dimusnahkan berdasarkan berita acara pemusnahan barang bukti tanggal 20 Desember 2022 dengan berat neto 924,3158 gram dan untuk pembuktian di persidangan dengan berat neto 5,1549 gram serta untuk pemeriksaan lab dengan berat neto 5,2625 gram. Barang bukti tersebut dipergunakan untuk perkara atas nama terdakwa Teddy Minahasa Putra. Sedangkan 1 buah handphone warna biru merek iPhone dengan nomor 081333020001 dirampas untuk dimusnahkan. 1 unit mobil Avanza warna sipil dengan nomor B1488 PFJ dan 1 unit mobil Suzuki Jimny Katana kuning stabilo nomor pol D371 MNY berikut kunci dan STNK dirampas untuk negara. 4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Majelis Hakim yang mulia, demikian surat tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini, Senin 27 Maret 2023. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan dan keteguhan hati kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Jaksa Penuntut Umum. Baik, selanjutnya tuntutan telah dibacakan. Sekarang giliran dari penasihat hukum untuk mengajukan pembelaan atau menyampaikan sesuatu yang perlu berkaitan dengan menyangkut perkara ini. Ini gilirannya, silakan. Ya, terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat. Yang pertama, sebelum kami mengajukan permohonan waktu mengajukan nota pembelaan pledoi dari kami ingin mengajukan permohonan status justice kolaborator terhadap terdakwa Dodi Prawira Negara, di mana mulai dari awal proses penyidikan
penuntutan sampai persidangan sudah mengungkap seluruh fakta-fakta, membongkar semuanya sampai Jenderal Bintang 2 yang mulia. Kami mohon sesuai dengan prinsip keadilan dan mekanisme beracara, kami mohon kiranya permohonan ini dapat diterima di dalam persidangan ini sehingga masyarakat bisa melihat, mendengar bahwa kejujuran masih bisa dipertimbangkan dalam persidangan ini. Kami mohon, kami serahkan ke hadapan yang mulia. Terima kasih. Baik. Apakah diserahkan tersendiri atau bersama-sama dengan nota pembelaannya? Izin tersendiri yang ini yang mulia. Baik. Ya, nanti di pembelaan. Artinya ini dulu diserahkan, pembelaannya menyusul. Menyusul yang mulia. Baik. Silakan. Bisa diberi juga penuntut umum. Baik. Silakan duduk. Baik, ada lagi yang disampaikan? Izin yang mulia, terkait nota pembelian kami yang mulia, kami mohon izin untuk waktu 2 minggu untuk mempersiapkan yang mulia. Baik. Baik, ini permohonannya kami terima. Iya, satu bagian yang disampaikan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuannya di Surat Edaran nomor 4 tahun 2011 dari Ketua Mahkamah Republik Indonesia bisa kami terima. Nanti kami akan pertimbangkan. Demikian ya. Untuk ini clear. Selanjutnya menyangkut pembelaan. Kalau 2 minggu kelamaan. Karena waktu yang diberikan ke penuntut umum itu juga bisa digunakan oleh penasihat hukum dalam rangka mempersiapkannya. Untuk itu dalam rangka objektivitas dan keberimbangan proses persidangan, kita kembali ke hari Rabu. Iya, kami beri waktu tidak 14 hari, tapi kami hanya beri sampai tanggal 5 April. Bisa ya? Baik, majelis. Baik. Kemarin kan karena libur, penuntut umum mungkin bisa selesai seminggu, cuman libur, maka kita beri waktu sampai 13 atau 14 hari. Ini 10 hari. Bisa ya? Bisa diterima kan? Bisa ya. Ada tanggapan dari penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Baik. Baik. Untuk tuntutan tadi, soft copy-nya tolong diserahkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Baik, yang mulia. Karena memang prosesnya seperti itu, ya. Sebelum ditutup, ada lagi disampaikan penuntut umum? Tidak ada yang mulia. Penasihat hukum? Cukup, majelis. Terima kasih. Baik, kalau demikian, ulangi sekali lagi, sidang berikutnya kembali ke court kalendernya ke hari Rabu tanggal 5 April 2023 jam 9.00 WIB. Agendanya penyampaian nota pembelaan dari penasihat hukum terdakwa atau dari terdakwa. Dengan demikian persidangan hari ini dinyatakan ditutup.